Salah satu coffee shop di Jogja tarik produknya yang ilustrasinya terbukti plagiat. Wah, iki. Padahal kan space tuh kopi enak, tempatnya enak. Ya, tapi sangat disayangkan. Misalnya kekurangan budget gue bayar ilustrator, bayar aku Aku iso. Tapi memang hati-hati sama Jogja. Berangkat nongkrong jam 7.40, pulang-pulang udah 30 tahun. Bener iki. Ayo nongkrong yo ngumpul. Ra sadar, Bro. Bali-Bali kuwi anake wis gede. Saking nyamane. Kampus akan diberi izin untuk mengelola tambang. Sorry. Di kampus saya itu sudah bagus-bagus mengelola teknologi aja. Untuk pertambangan belum ada jurusan khusus pertambangan. Oh, kompetensinya tidak ada. Kamu tahu UNY enggak? Universitas Nambang Yuk. Rektor UNY ini menyatakan kampusnya siap kelola tambang demi kemaslahatan umat. Pertambangan itu butuh tempat ya tidak sedikit, dana tidak sedikit, dan SDM-nya juga yang mengelola juga harus punya mahasiswa yang benar-benar berkompeten ning kono lho. Lah iki seni nene UNY ini kan sebagai guru di akademisi wangune ngono lho. Masa aneh ning lapangan ngekon-kon tukang traktor iki wangu. Kita lagi apa? Nyakro. Santai. Tepuk tangan isora, tepuk tangan nih. Oh, angel. Wis kanca ya. Sangel ngene iki. Seharusnya kita bertiga. Ya. Tapi karena William Brawijaya lagi sibuk. Oh ya, sepertinya masih berkutat dengan iPhone 20-nya. Ya, dia sudah PO dari tahun 2019. Ngomongin mengenai perkembangan teknologi informasi Ya. Ini tuh kita ngomongin bagaimana sekarang pesatnya teknologi informasi ini jadi banyak hal yang bisa dilakukan, entah itu positif atau negatif. Sih. Salah satunya Apa? Hal-hal negatif ini membuat kita itu jadi mudah melakukan plagiarisme. Oh iya, seperti nggak kerasa sih ya. Seperti nggak kerasa. Nah ini seperti berita selanjutnya, silakan Opan. Oke, lagi rame nih. Salah satu coffee shop di Jogja tarik produknya yang ilustrasinya terbukti plagiat. Wah, iki loh. Ngene iki loh. Iki space loh ya. Ya ngapunten space ngapunten. Mau urung dimention sih. Oh, ada. Tadi space toh. Ayo. Space Roastery. Betul. Yang salah satu nabi coffee shop di Jogja. Itu adalah benchmark kopi-kopi. Iya. Top of mind coffee shop di Jogja. Iya. Space Roastery. Tapi sayang sekali. Ini membuat banyak orang patah hati. Iya. Ya kan? Karena banyak banget customer royalnya Space, gitu kan? Yang akhirnya tuh kecewa dengan ternyata produknya tuh plagiat, Bro. Sorry. Masalahnya tuh gini. Yang rame itu adalah kemasan produknya. Ternyata ilustrasinya itu tidak orisinal. Ya, meniru. Ya, sebenarnya gini loh. Kalau Space itu sudah punya coffee shop dengan barista handal. Tapi barista kan gak kopi ra. Iya, ya larusan. Sing penting kan baristane iki ra iso plagiat ngono lho sak domenisan. Wis apik ngono lho. Iya, oke. Nah, iki kok malah ono momentum di mana Space ki jatuh. Namane. Banyak yang kecewa lah. Ya, padahal ki kan Space tuh kopi enak jelas. Tempatnya enak jelas. Gone ya enak, betul. Ya, tapi sangat disayangkan. Iya, gitu. Maksudku misalnya kekurangan budget gue bayar ilustrator, bayar aku iso. Aku ngilustrator bab-bab sik urung iso didelok nang dunia ini aku iso ndelok ngono lho. Ya kan kowe abstrak banget. Iya, soalnya wong ilustrator butuhkan kan keabstrakan itu. Imajinasinya itu ya. Imajinasiku itu dijamin penjualan Anda turun. Ya, nek denggo Space aku yakin aku cocok sih sebenarnya. Cocok ya. Apa yang membuat kamu yakin bahwasannya ilustrasimu tuh cocok digunakan oleh Space Roastery? Space ya. Jadi gini Space. Jadi kalau ini seumpama ini ya. Ngene Space. Kalau kamu butuh ilustrator handal yang tidak perlu budget mahal-mahal lah. Panggillah saya. Gitu. Budgetnya piro? Sa ilustrasi. Kalau kamu requestnya apa dulu? Ini tentang semesta, hewani, macam-macam hewani, protein, apa? Misalnya salah temanya itu kita mau mengangkat amuba. Jadi amuba ini aku punya konsep banyak banget. Jadi kayak
Aku 1 menit jadi sebenarnya. 1 menit jadi. 1 menit jadi. Oke, apa yang kamu lakukan? Gitu. Jadi mau aku soalnya bayangke. Oke. Nah, kan ide paling penting iki. Oh, sing paling penting Paling ide. penting ide. Sik Oke. menuangkan ide aku di asisten ngono lho. Oh ngono. Lah larang no. Ya ora, murah. Piro? Kowe asisten gue ae. Iya, oke. Jadi semisal aku duwe ide, Heeh. space ki butuh konsepnya temanya apa? Amuba kuwi mau lho Amuba ya, contohe. amuba. Set. Langsung aku Tadi. Mesti tadi. Tenan. Iya, Wis aja aja. Gitu lah. Tapi yo piye meneh iki? Yo. Wis kejadian kok ngene. Ya ini cukup sensitif ya, apalagi kalau di Iya. Jogja itu kita ngomongin Jogja itu dekat banget dengan industri kreatif ya. Iya. Jadi kan banyak orang itu pelaku industri kreatif di Jogja. Dan SDM-nya tuh nggak kurang-kurang ya sebenarnya. Enggak kurang-kurang gitu. Jadi kan banyak pasti yang kecewa tuh. Karena hal ini gitu kan. Iya. Ya, semoga ya ini bisa menjadi pelajaran kita semua lah ya. Ya bukan untuk coffee shop lah, untuk semuanya. Iya, untuk semuanya. Untuk semuanya. Pokoknya jangan lupa kalau misalkan Anda budget minim Heeh. dan butuh ilustrator handal, Ya kita aja, hubungi kita. Kita bisa, hubungi bisa. kita. Kita jadi agensi ya iso. Kita jadi agensi. Kita pasti menjamin ilustrasi kita berkualitas. Berkualitas dan Rendah. Ya, berkualitas, Bro. berkualitas, Berkualitas, tapi rendah. rendah. Tapi yang Tapi kan penting orang kualitas sih. Tapi kan original. Tapi kan original. Ya, betul. Gitu. Yes, gitulah Ya, ya. semoga lah ya. Kita tetap doakan yang terbaik untuk Space ya, pokoknya. Doakan yang terbaik. Oh, ya tetap semangat. Jadi ya buat pelajaran dan kita bisa mengambil hikmahnya lah. Oke. Toh. Nah, Space ini kan ada di Jogja nih. Space-nya ada di Jogja gitu. Padahal Jogja ini kalau katanya New York Times ini memiliki sesuatu. Wah, Ya. apa ini? Pan? Apa ini? Ya, kata New York Times, Jogja itu sebagai center of the universe. Pusat alam semesta. Pusate. Alam semesta. Jadi core of the core. Sik to. Hah. Iki sing asu goblok banget sing nulis sih. Sing nulis iki ra sinawi. Oh, kudune yo. Sik bener. Ya, Sing bener. nang ndi ya pusat alam semesta iki yo Venus to. Toh? Iki ya salah. Heeh lho. Salah. Ra sinawi. Ya salah. Loh. Ya nek aku. Ayo piye. Sing Center bener of apa? universe. Nek jenenge pusat. Heeh. Nek jenenge kuwi pusat ki Core of the core, Oh. intinya inti. ya ning titik nol. Iya. Ngono lho. Lah meneng kutho kan titik nol beda-beda. Lah ya wis penting titik nol alam semesta iki ning endi ya kuwi titik nol. titik nol. Nah, ngono lho. Iya. Biasanya titik nol ki ono Bank Indonesia nih. Berarti intinya apa? Hah? Pusat alam semesta iki duit, Bro. Ya ora. Kan titik nol aja jadi pusat alam Ora. semesta. Titik nol ono Bank Indonesia nih. Titik nol cerak sik ono Bank Indonesia nih. Ning titik nol Yogyakarta. Oh. Bener ah? Berarti gue setuju kalau Yogyakarta itu disebutkan sebagai center of universe. Ya. Kamu setuju? Setuju. Kenapa Ya, kamu bisa setuju? Gini. Coba kasih penjelasan. Oke, gambarannya saya sebagai anak pribumi yang dilahirkan dengan kampung halaman daerah istimewa Jakarta Oke. ini dengan pluralisme. Dengan pluralisme. Pluralisme nene Yogyakarta itu core. Ngopo kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Jadi semua keberagaman dari entah budaya, agama, manusia, Suku, hewan, iya. tanaman. Iya, hewan ora Ya, semuanya itu tuh ada di Yogyakarta. ada di Jogja. Gitu. Oh. Iya, memang Jadi Jogja itu sering dikatakan sebagai miniatur Indonesia. Ya, nice. Gitu. You. Bener tadi nih, center of universe. Iya. Ah, Aku sih Menurutmu? sedikit setuju lah. ya. Tapi memang tapi ada satu hal yang di apa namanya? Garis bawahi. kritisi oleh netizen, Bro. Waktu Apa? membaca tulisan oleh siapa penulis iki Bambang apa sapa ngono lho? Waduh, Di New York Times. Ono mau. Ono lah kayak Septi. Kuwi netizen itu fokusnya itu justru bagaimana jurnalis internasional ini mengatakan bahwasannya Borobudur ini sebagai salah satu apa namanya ikon di Jogja. Ya. Gitu. Padahal Padahal Borobudur kuwi Borobudur kuwi pinggir Pangandaran Jogja. tau sih? Waduh, salah. Piye?
Parangkusumo. Parangkusumo. Sebenarnya Borobudur itu Maksudnya Jawa Tengah ya sebetulnya. Masuknya ya? Jawa Tengah. Jadi bukan. udah masuknya di Kabupaten Magelang kalau nggak salah ya. Tapi yo rapopo lah nek Iya. dianggap koyo ngene, yo kita patut bersyukur. Patut bersyukur. Walaupun kuwi jejere. Iya, geser sini lah. Jogja coret lah. Jogja coret tapi yo digeser sithik. Ra iso, Bro. Ra iso digeser sithik piye ceritane. Tapi maksudnya itu adalah itu tuh menunjukkan bagaimana jurnalis ini, ya kan? Itu tuh sangat terkesima, ya kan? Dengan nilai-nilai yang ada di Jogja. Ya, jadi dari masih ada alam yang bagus sekaligus hiruk pikuk kota yang sinergi, Ya, harmonis, betul. ya kan? Kemudian Bagaimana kuliner-kuliner yang legendaris masih ada gitu-gitu lah. Jadi memang beliau ini terkesima dengan Jogja yang sebegitu plural aja. Iya, betul. Jadi kok lengkap iki iso ditemokke di Jogja. Iya, dan Kalau itu tuh harmonis gitu. Nah, harmonisnya itu. Harmonis itu. Jadi kayak keberagaman dengan semua perbedaan itu yang nang ono di Jogja adem, ayem, Betul. nyaman, sembodo. Betul. Adem ayam nyaman sembodo. Iya, tapi memang hati-hati sama Jogja. Iya. Ya kan? Karena apa? Ada seseorang yang posting ada seperti ini, Bro. Kan Jogja kan sebegitu nyamannya. Ya kan? Nah, ini ada orang yang memposting tapi ini tuh kayak relate banget itu. Ya. Coba apa? Ya, saking nyamannya bahaya kenyamanan hidup di Jogja nih. Berangkat nongkrong jam 7.40, pulang-pulang udah 30 tahun. Fix. Maksudnya langsung masuk ke Fix. Bener lagi. Bener lagi, Bro. Bener juga. Bener lagi, Bro. Tolong gambarno. Nah, jadi ngono kuwi. Contoh iki misalnya ada sebuah kedai kopi lah di Kelebengan. Jenenge Jangga. Jangga. Ya kan? Misalnya ya. Heeh, contohnya iki ya contoh ya. Dhewe iki nongkrong neng kono, yo nongkrong yo ngumpul ngono kuwi. Ra sadar, Bro. Karena Bali kuwi anake wis gede. saking nyamane. Betah ya, Pak ya? Betah. Saking betahe lho. Jadi ki ra krasa. Ra krasa. Bokonge kotak. Ngono ki ra krasa. Pokoke wis ngecap apa? Ya saking nyaman iki lho ngecap bolongan kursi iki lho. Ngecap bolongan lho. Iki saking nyamane, Bro. Iya. Tapi itu menjadi hal yang positif sekaligus negatif. Iya sih. Iya kan? Yang positif. Yang positif otomatis dengan hal-hal seperti itu kita tuh jadi enak kan. Yang namanya orang hidup itu kan pasti nyari kenyamanan. Iya, betul nggak sih? betul Kalau kita tinggal di sebuah kota yang misalkan membuat kita tidak nyaman gitu kan. Seperti yang terlalu ramai, terlalu macet, terlalu metropolis gitu kan. Itu juga nggak nyaman nggak sih? Iya, betul. Yo, apa sih yang digoleki? Urip. Itu penak kudune. Kudu tak golek penake. Kudu penake, kudu nyamane. Kuwi hal positif Negatif. Baru kuwi ra produktif, Bro. Iya. Karena terlalu nyaman itu. Kosek Heeh. dikon kosek ana Kosek. gawean Nah, kosek. iki lho isin nongkrong penak. Ya oke. Kadang-kadang orang-orang Jogja ini terlalu hidup di utopis. Utopis. Apa kuwi? Ya sono kae lah. Aku ora ngerti. Lagi maca mau kae. Saudutan sih. sih. Ngono. Jadi di hal-hal yang itu tuh sifatnya itu hanya angan-angan. Gitu loh. Tidak kurang napak bumi, gitu. Wes terlalu nyaman, gitu. Zona nyaman itu kadang-kadang membunuhmu, Bro. Iya sih. Iya kan? Wes terlalu nyaman, pena akhirnya kurang trigger untuk bergerak, kurang trigger untuk mengerjakan sesuatu. Andang-andang wes 30 tahun gue mau. Betul. Ya tergantung masing-masing sebenarnya. Tergantung ya. masing-masing. Tapi kita sudah diciptakan di bumi yang penuh kenyamanan koyo ngene, ya toh? Pusat alam semesta. Nah, pusatnya alam semesta. Pusat alam semesta lho, Bro. Oh, iki penak ono jelas. Iya. Tentrem jelas. Hotel. Iya toh. Neng jalan. Sing jarine nyatut yo. Ning Pacitan itu toh. Kok Pacitan toh? Ya mesti AM Sangaji kuwi mbok ngono lho. Oh, iya. Ngono lho. Iya. Atau Wis manut lah. ngono lho. Mesti cetha penake ya iki bahayane ono. Bahayane ono. Tapi kenyamanannya ono. Kenyamanannya ono. Memang ini seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Tadi piye matane? Cutter lah. Oh, cutter Wis cutter bermata dua wis. Wis pasti wis cutter wis. Oh ya, cutter. Yo, Cutter bermata dua. Artinya itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif sekaligus bisa membalik ke diri sendiri. Oh, oke. Bisa melukai diri sendiri. Oh, apik.
ngono kuwi. Wih, gaweanmu dhewe ya iki. Gaweanku dhewe. Filosofi. Kater bermata dua. Kater bermata dua. Oke, iki teman-teman bisa dibuat caption feeds-nya ya. Iya. Kater bermata dua. Hidup di Jogja itu layaknya menggunakan kater bermata dua. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Yodan ya. Luar biasa. Ojo lali digawe postingane ya, Bro. Heeh lho. Apik iki, sumpah. Weh, spontanitas toh. Spontan. Oke. Apik sih. Yo, lanjut. Iki Iki. Jogja itu kan terkenal dengan pendidikan ya. Heeh. Banyak kampus di Jogja. Dan sekarang lagi heboh karena kampus akan diberi izin untuk mengelola tambang. Nggak cukup ormas sekarang kampus, Pak. Aduh. Wingi wis panas, saiki saya panas. Iya. Ini tambang ya. Heeh. Kampus meneh. Kampus mana ya? Maksudnya iki masalah iki tambang apa, Bro? Yo. Mineral dan batu bara. Ya kayak duitnya sih. Wah, kuwi heeh. Kayak duitnya sih. Duit cuan kuwi. Jadi antara kampus ki nanti dilema. Oke. Kamu Nek kowe. Ya. Nek kowe. Perspektifku ya. Aku nek dadi kowe apa? Contoh. Sebagai rektor kampus lah. Rektor kampus. Yo, anggap aja kampus. Nama kampusnya adalah UYT. Ya, UYT. Universitas Yodan terdepan. Tanggos. Oke. Nah, misalnya kamu adalah aku rektor kampus lah. Aku kampus Universitas UPP. Aku semisal di kampus kuwi. UGM lah. UPP wae. UGM. Ora, aku di kampus Universitas Parangtritis Penak. Parangtritis Penak. Ora parangku semua. Ora. Ora, Parangtritis Penak. Oke. Kowe rektor kampus UPP. Heeh. Iki ceritanya ditawari nih. Yo, kowe jadi mafiane. Orang mafia dong. Pemerintah iki. Pemerintah, pemerintah. Prof Sanu. Ya. Ini baik. Kita ada revisi undang-undang bahwasanya kampus ya seperti salah satunya masuk list itu adalah UPP ini. Ya. Akan diberikan izin untuk mengelola tambang mineral dan batu bara. Wow. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas undangannya ya. Okay. Sebagai rektor saya mewakili rekan-rekan yang bertugas memohon maaf tidak bisa meneruskan tambangnya. Loh, sorry kenapa? banget. Ya, soalnya kami sebagai universitas ternama di Parangtritis ingin mengedepankan Tridharma perguruan tinggi. Apa itu? Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nambang Keri. Nah, ini Prof kurang paham konteksnya. Gimana? Kampus itu ada poin untuk memberikan pengabdian ke masyarakat, betul? Ya, tapi sorry. Dengan UPP mengelola tambang, UPP bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar tambang. Ekonominya berputar. Ya kan, hasil dari tambang bisa dijadikan program-program yang untuk kemaslahatan umat. Iki. Gitu. Lulusannya iso magang. Lulusannya iso magang. Iki. Banyak loh manfaatnya. Oke, ya. Ini kampus. Prof jangan menutup diri seperti itu, Prof. Sorry. Di kampus saya, kampus tercinta saya, terutama untuk SDM-nya itu sudah bagus-bagus mengelola teknologi aja. Untuk pertambangan, alhamdulillah belum ada jurusan khusus pertambangan. Kompetensinya tidak ada. Jadi saya sadar diri. Ya, saya sadar diri dan saya mengedepankan independen kampus supaya bisa merdeka di atas pendidikan. Tapi kan Pak, buat jabatan sekarang nggak perlu kompetensi, Pak. Wah. Sorry. Jadi yang kamu lakukan ini, ini seperti yang dilakukan oleh ini kayak saya ngelihat ini kayak rektor dari UII. Kamu tahu UII? University Islam Indonesia. Ya. Gimana, Pak? Jadi memang UII ini bilang lah. Maksudnya siapa sih ini namanya nih? Pak Rektor. Ini Pak Rektor ini siapa sih? Fathul Wahid. Hah? Pak Fathul Wahid. Pak Fathul Wahid ini memang cukup banyak mengkritisi situasi di Indonesia ya. Salah satunya beliau ini kemarin
tidak mau dipanggil prof. Ini salah satu bentuk kekecewaan bagaimana gelar profesor itu kurang kredibel sekarang karena banyak yang cuman beli gelar-gelar profesor bisa ngeblong. Ya banyak Pak, maksudnya kemarin aja kan gelar doktor di salah satu kampus terbaik di Indonesia ini kan dipertanyakan. Iya sih, ono. Iya kan. Nah itu kan gara-gara itu tuh beliau ini istilahnya iki apa ya? Orang ngambeke aku rasa disebut prof lah. Wis ra kredibel meneh saiki dadi prof. Istilahnya ngono lah ya. Kebanggaane wis ra ono. Kebanggaane wis ra ono. Nah, ini beliau ini mengatakan bahwasannya tambang untuk kampus ini cuman bikin pengelola perguruan tinggi sakit gigi. Sakit gigi. Mingkem. Ini maksudnya adalah ben mingkem. Oh, jadi intinya kan ini kata-kata apa jenenge? Sarkasme. Jadi memang maksudnya adalah gini. Waktu kemarin itu kan sempat banyak akademisi di Jogja lah ya. Itu melakukan kritik besar-besaran kepada pemerintah gitu kan. Nah, dia ini curiga jangan-jangan ini Pak diberikan izin tambang itu supaya do menang wae. Seperti ya 2 ormas yang sebelumnya. Salah 2 ormas terbesar di Indonesia ini kan diberikan izin tambang. Ya. Terus akhirnya sekarang itu tidak cuap-cuap lah mengkritisi pemerintah. Gitu. Betul juga. Nah, jangan-jangan ini tuh cuma dilakukan untuk seperti itu, gitu. Tapi ini termasuk pemberani banget ya ini Pak Patul ya, luar biasa. Berarti kamu masih stand kepada penolakan Patul. Ya, Pak Patul respect. Hormat. Oh gitu. Okay. Tapi ini beda cerita dengan tetangganya. Oh, tetangganya. Oh, UNY ya. UNY. Ya kan rektor UNY ini menyatakan kampusnya siap kelola tambang demi kemaslahatan umat. Kamu tahu UNY enggak? Universitas ini ACC iki tadi nih. ACC Nambang. Universitas Nambang Yogyakarta. Nambang Yogyakarta. Oke. Universitas Nambang Yuk gitu. Universitas Nambang Yuk sih, bener. Tapi aku setuju. Karo iki sapa jenenge? Pak Rektor iki. Pak Rektor Sumaryanto. Hah? Rektormu sapa jenenge? Sumaryanto. Pak Sumaryanto, betul. Sumaryanto. Oh iya. Besti Bian. Oh iya. Sorry saya. Prof Sumaryanto ini, ya kan? Ini mengatakan siap. Ini kan untuk kemaslahatan umat. Kamu jangan terlalu idealis. Loh. Ameh dimaslahatke apa? Loh, tadi dampaknya banyak. Ya. Dampaknya banyak untuk perekonomian, ya kan? Terus bisa untuk melakukan riset, ya kan? Penelitian-penelitian mengenai pertambangan, penelitian-penelitian orang-orang mahasiswanya bisa magang dan lain sebagainya. Ini bermanfaat sekali. Kamu jangan berpikir secara enaknya aja. Pertambangan itu butuh tempat yang tidak sedikit, dana tidak sedikit, dan SDM-nya juga yang mengelola juga harus dididik secara kompeten. Di UNY, apakah ada kompetensi yang sudah mengemban kompetensi pertambangan? Iya. Ini Pak, dijawab nih Pak, di sini Pak. Ya, gimana? Ini misalnya dari aspek teknologi ada fakultas teknik, biologi, fisika atau MIPA ya. Dan kegiatan tambang tuh kadang-kadang juga ada seninya. Masuk akal. Seninya. Prof, Anda cerdas banget. Seni. Kira lagi Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Kira ngerti ya? UNY kuwi duwe fakultas bahasa dan seni, Bro. Rumangsamu nambang kuwi ra butuh PR po. Ya toh, negosiasi karo masyarakat sekitar. Butuh. Bahasa masuk toh. Bahasa. Ya. Toh. Untuk mengelola sekian banyak orang. Rumangsamu kira butuh seni mengelola manajemen no. Ya, piye toh? Wah, kowe iki iso dimanfaatkan. Tapi cerdas banget Prof Sumaryanto iki. Minimal duwe traktor ra. Loh, iki lho. Kowe kira paham. Wong gawe gedung wae iso mosok sewa traktor ra iso. Loh. Lah sik ngobahke traktor po nyewa kabeh wonge. Lah terus sidone SDM UNY apa? Lah ngene iki lho. Ngopo kon ganti tukang negosiator tok. Engko sik. Ngene iki. Obah sapa? Ngerti. Ngemural traktore. Kowe iki aja berpikiran sempit to. Akeh banget rumangsamu maksudnya gini loh. Nambang kui, ya kan? Itu kan mengeruk mineral tanah, ya kan? Supaya itu tidak mangkrak habis dikeruk. Kan butuh digawe, Bro. Oh, diterasi ring. Iya toh.
dibentuk engko wis rampung nambangi, gitu. Iso dadi objek wisata. Nah dibikin cantik. Wah, kok iki wis. Ngene lho, ngene. Ya, ngene. Berpikiranmu sempit banget, Bro. Ya. Berpikiranmu sempit banget. Jadi dari tata kelola tempatnya itu di UNY itu harus punya mahasiswa yang benar-benar berkompeten ning kono lho. Lah iki senine ning UNY ini kan sebagai guru di akademisi wangune ngono lho. Maksudnya ameh ning lapangan dadi tukang ngekon-kon tukang traktor gitu wangun. Nah, inilah kenapa kita butuh yang namanya praktek. Dari dulu masalahnya kampus itu pasti ada gap antara dari kompetensi kampus gitu kan dengan kompetensi industri di dunia nyatanya. Di industri nyatanya. Nah, dengan adanya kita mengelola tambang, ini kan praktek langsung. Sehingga gap antara pembelajaran di kampus dan kebutuhan di industri itu jadi terkikis, jadi semakin dekat lagi. Gitu loh. Kamu tuh visinya harus yang maju. Yo ora iso, tapi ora semudah kuwi. Ngono lho. Wong-wong sik kon kakean teori iki san, teori. Wis ana tambange, teori tambang. Yo langsung kon terjun ning lapangan. Tetep ingak-inguk ning ngono. Tetep deh kudu belajar dari pengelola tambang sebelumnya. Nek kon ngelola dari nol, aku yakin tambangnya ora tambah maju, tapi mau ngerusak alam. Setuju? Setuju. Itulah. Tetapi kan tetap memang kita akhirnya akan bekerja sama dengan operator-operator yang profesional. Dari situlah kita bisa belajar. Sehingga kompetensinya nantinya sekarang tuh banyak tambang itu akhirnya kita harus datangkan tenaga ahli dari luar dan lain sebagainya. Mau sampai kapan kita seperti itu kalau kampus itu tidak terjun langsung? Pembelajarannya nggak nyampe ke sana. Tapi nanti konsep kampus untuk mendidik jadi berpindah alih menjadi mencuan tambang. Lah rumangsamu mengelola kampus ini murah. Ora butuh duit po. Ya kan wis bayar. Lah iya. Tapi nek mung saka SPP bagaimana kita mengembangkan infrastruktur pendidikannya lagi? Kita butuh pemasukan tambahan. Tapi ojo sih. Kosek wae menurutku. Menurutku kosek wae. Maksudnya nek ngene lho, kan kemarin ada 2 ormas itu. Dia itu mengelola tambang yang itu tambangnya sudah dikelola oleh pihak sebelumnya. Dadi mau neruske. Ha nek iki UNY iki ameh kepiye ngono lho. Ya tetep neruske. Ya tetep ya kemaslahan umat iki kaya umat UNY tok. Menurut ya Isan ya. Tapi umat dudu kuwi. Umat. Ya tetep umat toh. Umat UNY. Ya tapi tetep umat itu. Ya kan tetep umat. Uang. Maksudnya kan saya sebagai rektor UNY ini kan juga umat juga. Iya. Kamu yang cuan. Kan untuk mahasiswa juga. Enggak. Sulit itu. Kalau wis duit angel kuwi ketak ya. Tapi aku tetap setuju ya. Tetap setuju. Iki apik iki efek positifnya akeh lah, Bro. Ya, bolehlah untuk sekedar dicoba nek meh terjun langsung nang tambang. Ya wis monggo untuk UNY bisa mengelola semua akademi semua stakeholder sik nang ana UNY coba kan nyemplung nang tambang saja. Ya minimal dolanan miniatur sik nek aku. Oh iya, miniatur. Enggak miniatur sik ya. Nggo simulasi ya. Tinggal simulasi karo ya kan saiki ana kae to traktor-traktor sik ning ndi? Sik neng game-game harus belajar itu dulu dari teknologi. Betul. Dikumpas tuntas dulu pertambahan kayak apa barulah nyemplung. Nah aku menurutku ngono sih. Dari Pak anakku kayak ono misalnya saya butuh dolanan bego kayak ono misalnya kira-kira butuh tambahan lah ya. Siap support lah aku. Kan gue kemaslahatan umat. Aku siap support. Kemaslahatan umat. UNY bagus sih. Ya. Berapa menit kan? Enggak iso Gejayan Jakal ki ya iso tembok-tembok sithik lah. Ora apa-apa. Cerak to? Cerak. Ngecode. Sing ora mudhun sing ngene munggah. Code neng Kentungan. Sing Kentungan pas titik tengah. Neng isor bypass. Iya, wis jelas pas titik tengah wi. Pas. Seru banget pembahasan mengenai kampus ini. Ya, pandangan Jogja itu luar biasa dari segala macam universe of the core-nya di Yogyakarta. Terus iki ono tambang-tambangan barang saiki. Mantap pokok men. Terus mau plagiarisme barang ya luar biasa. Yes. Banyak ternyata yang terjadi di Jogja ya belakangan ini. Padahal ini baru seminggu kepungkur ya. Seminggu kepungkur.
kita akan bahas topik-topik yang hangat laginya. Yang sudah yang masih dingin kita hangatkan, yang sudah hangat kita panaskan, yang sudah basi dinget dan panas dah. Panas sudah. Isi lah. Bisa diselamatkan lah, bahannya dibuang atau sayang gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and komen. Ya, sampai jumpa di episode Nyakruk berikutnya. Ya, see you, sampai jumpa lagi di Nyakruk.